Sudah masuk kelas semuanya? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian lihat dulu kalau ada sampah, kursinya diluruskan. Kalau ada sampah silahkan diambil. Buangnya nanti pas setelah pembelajaran kita selesai ya. Baik, Bu. Oke, baiklah. Selanjutnya silahkan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, baik. Tadi Ibu lupa mengucapkan salam. Baiklah, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Nggak ada, Bu, masuk semua. Nah, oke, baiklah. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu seperti ini di pembelajaran berikutnya. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya, siapa yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ayo, mengenai apa? Al-Bayyinah, Bu. Ya, surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Sebelumnya pelajaran minggu lalu kita membahas tentang Surah Al-Bayyinah. Apa saja maksudnya surat Al-Bayyinah itu terdiri dari beberapa ayat? 5 ayat, Bu. Ya, 5 ayat. Oke, baiklah. Ibu harap pembelajaran minggu lalu tidak kalian lupakan ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai surat Al-An'am. Nih, surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Nah, Benar kan? Silo bro. silakan aja. Enggak. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Nah, baik. Sebelumnya, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, setelah mendengarkan lantunan bacaan Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163, diharapkan peserta didik dapat membaca Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163 dengan benar ya. Yang kedua, setelah membaca Quran surah Al-An'am, diharapkan peserta didik mampu menerjemahkan artinya. Dan yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan guru, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan. Dan yang terakhir, itu kalian dapat menjelaskan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu setelah mendengarkan penjelasan dari guru, diharapkan peserta didik mampu mendemonstrasikan bacaan Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Paham anak-anak? Paham. Nah, jadi silakan kalian simak. Ibu motivasi sedikit kalian simak pembelajaran pada hari ini karena di akhir nanti akan Ibu berikan tugas yang mana tugas itu sebagai nilai kalian baik itu nilai kelompok maupun individu. Oke, kita lanjut masuk ke pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya kita akan tonton sebuah video. Jadi dengarkan, disimak ya anak-anak. Baik, Bu. Oke. Udah mau isya nih. Saya kira sudah sholat maghrib belum ya? Pira, Pira. Di mana sih anak itu?
Susah banget nyarinya. Di sini rupanya nih anak. Dek, sudah sholat maghrib belum? Turun ke sana. Ini udah jam berapa? Ntar Iya, Pak. Kamu jangan udah sholat gitu. Kan gak baik. Iya. Oh. Kan apa sih orang biasa main HP juga jangan terus. Sekarang nggak apa-apa lah nggak sholat. Lagian di luar sana banyak kok yang nggak sholat, biasa aja kok. Lanjut TikTok kan Dek, apa? habis sholat kok malah main HP lagi. Memangnya kamu gak ada tugas? Ih, kakak apaan sih? Yang penting kan aku udah sholat. Betul. Tapi kata Bang Hatiin, sholat kamu tidak ikhlas deh. Mana sambil cemberut lagi. Terus cepet banget selesainya. Ih, setahu banget kakak ini. Ya, kamu tahu nggak? Kalau menjalankan ibadah harus dengan niat ikhlas. Kamu tahu artinya ikhlas? Enggak. Ikhlas itu artinya menjalankan ibadah dengan niat semata-mata karena Allah lillahi ta'ala, bukan karena terpaksa, bukan karena ingin dipuji atau mendapat imbalan. Semua ibadah harus kita jalankan dengan niat yang ikhlas. Jika tidak, ibadah kita akan sia-sia. Jadi sholat kita tadi sia-sia dong kak? Ya, gak tahu juga sih. Cuma mulai sekarang kamu tanam kesadaran bahwa menjalankan ibadah itu harus dengan niat yang ikhlas, menanamkan kesadaran dalam ibadah. Sangat penting agar ibadah kita lebih bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke? Oke kak, maafin viral ya. Oke, baik. Tadi kalian udah perhatikan kan video yang ibu tayangkan? Sudah, Bu. Nah, jadi siapa yang bisa menyimpulkan fadilah dari video tersebut? Ada yang bisa? Tidak bisa? Oke, baiklah. Baik, ibu yang akan memberikan kesimpulan. Apa sih fadilah dari video yang ibu tayangkan tadi? Nah, jadi tadi video itu kan menunjukkan ada dua adik kakak. Dua adik kakak. Kakak yang memperingatkan kepada adiknya untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, jadi kesimpulannya di sini kita tidak boleh menunda-nunda ibadah dan harus melaksanakan ibadah dengan hati yang ikhlas. Nah, jadi kalau Resa, Metan, Hasana, Rara kalau sholat harus ikhlas. Tidak boleh menunda-nunda waktunya. Nah, paham ya anak-anak? Paham, Bu. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nih, kita bahas materinya ya. Apa sih itu ikhlas? Nah, di sini secara bahasa, nah pengertian ikhlas artinya membersihkan. Yang mana bersih, jernih, suci dari campuran dan pencemaran, baik berupa materi ataupun imateri. Adapun secara istilah, pengertian ikhlas adalah membersihkan hati supaya menuju kepada Allah semata. Dengan kata lain, dalam beribadah, hati tidak boleh menuju kepada selain Allah. Jadi ikhlas adalah suatu sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amalan ketaatan. Jadi amalan ketaatan tersebut dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pujian ataupun manusia. Nah, jadi kata kunci ikhlas itu ada di sini. Nih, jadi harus ikhlas dalam segala sesuatu. Oke, baik. Selanjutnya ada ibadah. Siapa yang mau bacakan? Saya, Bu. Ya, silakan Meta. Ibadah adalah menggambarkan perilaku mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau Tuhan. Perilaku dari pengertian ibadah adalah dilakukan secara rutin atau terus-menerus sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, jadi ibadah itu adalah suatu penggambaran perilaku mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ataupun Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nah di sini ada ayat, kalian perhatikan ya. Baik, dengar.
Baik, Bu. Ayat 162 hingga 163. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, baik, apakah jelas? Jelas, Jelas, Bu. sudah. Baiklah, sebelumnya Ibu minta tolong salah satu dari kalian, siapa yang ingin membacakan surah ini? Ayo, siapa yang ingin membacakan? Reza, boleh Reza? Ya Bu. Ya, silakan Reza, suaranya dikeraskan ya Reza. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Masya Allah, suara Reza sangat bagus ya dalam membaca ayat ini. Baik, kita lanjut, yaitu kita akan artikan kosakata ataupun kalimat. Kita lihat satu persatu ataupun kata per kata. Yang pertama ada bacaan lafaz kul. Ya, sama-sama yang kul, yang artinya Katakanlah Muhammad. Ya, yang selanjutnya ada inna sholati, ya, inna sholati, yang artinya sesungguhnya sholatku. ya. Yang selanjutnya Reza, ada apa Reza? Yang selanjutnya Wa mahyaya ini wa nusuki wadusuki, yang artinya dan ibadahku. ya. Nur Hasanah, yang berikutnya ada wama hiyaya, yang artinya meta Hidupku. hidupku. Yang selanjutnya wama mati, yang artinya Dan matiku. Nah, di sini ada lillahi rabbil alamin, yang artinya Hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Ya, yang selanjutnya ada la syarika lahu, yang artinya Tidak ada sekutu baginya. selanjutnya wa bidzalika. Dan demikianlah Nah, yang selanjutnya umirtu, yang diperintahkan kepadaku. ya Awalul muslimin, Ya. pertama-tama berserah diri. pertama-tama berserah diri ataupun muslim. Nah, sudah paham ya ini ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baiklah, lanjut. Ini ada terjemahan Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163, yaitu katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri ataupun muslim. Nah, jadi ini ya terjemahan dari Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Sampai sini paham? Sudah, Bu. Kita lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Yang berikutnya ada penjelasan ayat. Nah, di sini penjelasan ayat dari Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Ayo, siapa yang membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan, Rahma. Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 merupakan surah yang ke-6, terdiri atas 165 ayat. Surah ini termasuk surah Al-Makkiyah karena diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Al-An'am artinya binatang ternak. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan orang yang menganggap bahwa binatang ternak dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, dalam surah ini disebutkan tentang hukum binatang
Karena Oke, baik. nah di sini penjelasannya tadi di sini menjelaskan surah ini terdiri dari berapa ayat Meta? 2 ayat. Sebanyak 155 ayat. Iya. Surah ini turun merupakan surah Makkiyah. Dan surah ini juga termasuk surah yang ke-6. Ya, jadi itu ya penjelasannya. Lanjut. Nah, ini isi pokok kandungan surah Al-An'am. Ayo siapa yang mau baca? Meta boleh baca? Ya, silakan Meta. Isi pokok kandungan surat Al-An'am adalah tentang keimanan, hukum, kisah-kisah. Adapun kandungan surah Al-An'am ayat 162 sampai